Momen Lebaran menjadi waktu yang tepat untuk saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Selain itu, berlibur ke tempat wisata juga menjadi pilihan tepat untuk menikmati hari kemenangan bersama keluarga maupun kerabat tercinta. Hai Sobat Warna, kembali lagi dalam program Warna, tentunya bersama aku, Putri, yang akan ngajak kalian seru-seruan hari ini. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, saatnya kita akan merayakan hari kemenangan kita bersama. Untuk itu, aku sekarang berada di salah satu wisata buatan yang lagi hits nih di Kabupaten Tabalong. Tentunya di Taman Sapana. Untuk menikmati libur Lebaran, tentunya Taman Sapana sangat cocok buat kalian yang ingin merayakan momen kebersamaan bersama keluarga, teman-teman maupun sanak saudara. Kalian penasaran? Yuk ikutin keseruannya. Kabupaten Tabalong memiliki tempat wisata yang beragam, mulai dari wisata alam hingga buatan. Salah satu tempat wisata buatan yang terus eksis di Kabupaten Tabalong, bahkan di Kalimantan Selatan adalah Taman Sapana. Taman Sapana atau Taman Satwa dan permainan anak terletak di Desa Pematang, Kecamatan Banualawas. Menjadi salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Tabalong hingga Kalimantan Selatan, bahkan sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Taman Sapana memiliki berbagai fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung, seperti Taman Satwa yang memberikan pengalaman sensasi memberi makan burung dan kelinci, serta wahana permainan anak seperti playground, waterpark, ATV, dan berbagai permainan lainnya. Halo Sobat Warna, jadi kali ini aku mau cobain salah satu wahana adventure yang sangat menantang tentunya di Taman Sapana. Yuk ikutin keseruannya. Nah Sobat Warna, bagi kalian yang suka wahana menantang adrenalin, ATV ini cocok buat kalian cobain. Tapi tetap harus jaga keselamatan ya teman-teman. Libur Lebaran kali ini, tempat wisata Taman Sapana menjadi pilihan utama untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan banyaknya wahana seru, taman yang indah, serta banyak spot untuk berfoto, pastinya membuat liburan kalian semakin spesial. Lelah dengan ketegangan bermain ATV, saya mau merilekskan diri dulu di wahana terapi ikan nyelam. Jadi kali ini aku lagi nyobain salah satu wahana di Taman Sapana, yaitu relaksasi ikan. Buat kalian yang pertama kali nyobain relaksasi ikan, mungkin pertama-tama bakal ngerasa nggak nyaman ya. Tapi setelah kalian udah nyaman, kalian akan ngerasakan relaksasinya seperti apa. Dan terapi ikan ini katanya juga dapat mengangkat sel kulit mati di kaki kita dan juga dapat melancarkan peredaran darah. Kembali lagi sahabat warna. Bagi penyuka satwa, Taman Sapana cocok untuk pengunjung yang ingin lebih dekat dengan satwa di sana. Pengunjung dapat berinteraksi dengan burung merpati yang bebas berkeliaran,
Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memberi makan burung merpati yang dapat dibeli di meja pengelola. Kotor say. Nah, Sobat Warna, di Taman Sapana selain kalian bisa menikmati pemandangan burung-burung, kalian bisa juga memberi makan burung-burungnya secara langsung. Tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman. Supaya aku bawa untuk kamera. Tahan. Hai Sobat Warna, kali ini aku bakal nyobain lagi salah satu wahana yang gak kalah seru yang ada di Taman Sapana, yaitu berinteraksi langsung dengan salah satu satwa yang ada di sini, yaitu kelinci. Ayo ikutin keseruannya. Nah Sobat Warna, di Taman Sapana kalian bisa langsung berinteraksi dengan salah satu satwa yang ada di sini. Selain burung merpati, ada juga kelinci yang bisa kalian kasih makan secara langsung. Di akhir tahun 2024, pengelola Taman Sapana melaunching wahana baru, yaitu Waterpark. Wahana ini menjadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak dengan memberikan pengalaman mandi busa setiap 1 atau 2 jam sekali. Pengelola menjamin busa yang dibuat adalah busa khusus permainan air, sehingga tidak perih jika terkena mata. Berbagai permainan air seperti kolam, seluncur, dan tong air dapat dinikmati pengunjung dengan membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp10.000 untuk pendamping. Sendirian, gak ada adek. Halo Sobat Warna, jadi kali ini aku lagi sama salah satu wisatawan yang berada di Taman Sapana. Di sini ada bersama saya namanya sama Pak Degen. Dari mana Pak? Maburay. Udah berapa kali sih ke Taman Sapana Pak? Baru pertama kali sama keluarga? Kenapa sih memilih Taman Sapana sebagai tempat berlibur bersama keluarga? Karena di Tanjung udah sering dengar bahwa Taman Sapana itu buat anak-anak bagus. Wahananya juga menarik. Jadi ya Pak, Waterpark ini merupakan salah satu wahana baru di Taman Sapana. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai Waterpark ini? Menurut saya sudah bagus. Perlu ditingkatkan lagi untuk mungkin busanya lebih dibanyakin lagi. Waktunya mungkin bisa lebih lama. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, selamat berliburan bersama keluarga. Halo Sobat Wisata, jadi kali ini aku mau wawancara salah satu pengunjung nih dari luar Tabalong. Dari di sini sudah ada bersama aku. Ini ibunya namanya siapa? Nama saya Latifah. Kalau boleh tahu ibunya dari mana? Kita dari Barabai. Dari Barabai. Kenapa sih memilih Taman Sapana menjadi salah satu destinasi wisata yang ibu kunjungi hari-hari? Jadi wisata ini kami memilih karena banyak wisata yang bisa dikunjungi. Nah, dari tadi ibu udah coba wisata apa aja sih di sini? Oh jadi kita tadi sama ibu-ibu yang lain, sama anak-anak juga sudah makanin kelinci, terus apa ya tadi terapikan juga. Kemudian ATP habis ini kita mau nyoba di sini. Gak cuma anak-anaknya aja Bu ya yang bisa berlibur atau berlibur di sini, ibu-ibunya juga ikut juga gitu. Jadi kita ibu-ibu juga excited ke sini karena banyak banget permainan yang bisa dimainkan. Kemudian aku pengen tahu nih apa sih harapan kedepannya buat Taman Sapana buat bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, untuk harapannya mungkin Taman Sapana atau wisata-wisata lainnya itu bisa dikembangkan sistem keamanannya, kemudian mungkin lahan-lahan parkir juga bisa karena banyak banget kan pengunjung juga yang berkunjung ke sini, kemudian mungkin ditambah juga mungkin beberapa permainannya lagi supaya lebih menarik seperti itu. Terima kasih, selamat berliburan. Setelah mewawancarai beberapa pengunjung, aku
penasaran mau bertanya ke pengelola Taman Sapana mengenai keberhasilan Taman Sapana yang terus ramai didatangi oleh pengunjung. Dan katanya omsetnya juga lumayan fantastis loh. Jangan kemana-mana sahabat warna, Putri akan kembali sesaat lagi. Mas ini Wisata Taman Sapana didirikan oleh sekelompok warga sekitar dengan modal yang terbatas. Kini Taman Sapana terus dipadati pengunjung, tidak hanya di libur besar, tetapi di hari biasa pun Taman Sapana tetap ramai pengunjung. Kembali lagi pemirsa dalam program Warna. Tadi udah lihat kan aku jalan-jalan di Taman Sapana, sudah mencoba berbagai macam wahana. Tentunya ini tidak suksesnya Taman Sapana ini tidak luput dari kerja keras para pengelola di sini. Nah, pemirsa, di sini aku lagi bareng sama salah satu pengelola yang ada di Taman Sapana. Ini dengan Mas siapa namanya? Dayat. Oh, Mas Dayat. Oke, Mas Dayat, tadi saya udah jalan-jalan nih di Taman Sapana, udah juga mencoba berbagai macam wahana yang ada di sini. Nah, saya tuh pengen nanya, apa sih yang menginspirasi dari berdirinya Taman Sapana ini? Untuk sejarah awal kan kami membangun Taman Sapana ini kan di sekitaran tahun 2020 kan. Pembangunan pertama kami membangun taman burung, habis itu arena hammock. Jadi kenapa kami itu membangun Taman Sapana itu alasannya untuk membangun lapangan kerja untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Tadi tujuannya kan untuk menciptakan lapangan kerja. Iya. Nah, bagi pengelola di sini kenapa sih memilih untuk mendirikan tempat wisata daripada mendirikan tempat-tempat yang lain? Kalau menurut kami pengelola ya, jadi kami itu memilih tempat wisata kan menurut kami masih kurangnya tempat rekreasi untuk keluarga di daerah Tabalong gitu kan. Jadi otomatis kalau kami bikin, insya Allah kami rame aja gitu kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah perkembangannya lebih baik. Oke. Dari tahun awal 2020 ya, Sapana ini didirikan. Ini sudah berapa wahana sih yang aktif saat ini? Untuk wahana kami sekarang alhamdulillah ada 8 wahana yang aktif. 8 wahana ya Mas ya? Boleh disebutkan apa aja sih wahananya yang ada di Taman Sapana ini? Salah satunya kan ada area bom-bom car, bis itu ATP, dan yang baru waterpark Taman Sapana. Oke. Membahas wahana baru nih. Biasanya pengelola ini terinspirasi dari apa sih ketika mereka ingin membuat suatu wahana baru? Dapat saran dari pengunjung, habis itu kami studi banding ke tempat-tempat wisata yang lain, dan kami lihat juga berpotensi di tempat kami bikinlah waterpark Taman Sapana. Seperti itu. Kemudian boleh disebutkan biasanya untuk masuk ke wahana-wahana yang ada di Sapana ini berapa sih harganya, Mas? Untuk kan masuknya di tempat kami kan per wahana ya. Ya. Beda-beda sih. Untuk waterpark Taman Sapana itu untuk anak-anaknya kan 20.000. Kalau pendamping atau orang tua 10.000. Sama juga di tempat-tempat lain, cuman beda-beda harga. Ya. Di Taman Sapana ini kan katanya tadi ada 8 wahana yang sedang aktif. Nah, dari 8 wahana ini apa sih wahana yang paling sering dikunjungi oleh para pengunjung biasanya? Untuk wahana yang rame saat ini yang diminati oleh pengunjung waterpark Sapana. Di waterpark kami sediakan tempat bermain itu kayak air busa gitu kan. Habis itu ember tumpah. Dan untuk ketinggian di waterpark itu berbeda-beda. Ada yang paling tinggi itu di sekitaran 50 cm. Jadi kalau untuk anak-anak mah insya Allah aman aja gitu kan.
Untuk busanya? Kalau untuk busanya di sini kami menggunakan bahan yang emang khusus untuk waterpark. Ya. Jadi otomatis kalau kena mata itu nggak perih. Baik, menurut informasi ini, para pengunjung di setiap tahunnya yang berkunjung ke Taman Sapana ini setiap tahun itu melonjak. Nah, kira-kira berapa sih jumlah pengunjung yang datang ke Taman Sapana ini setiap tahun atau per bulannya? Berapa orang? Untuk biasanya sih dalam hitungan kan dalam per bulan itu kurang lebih 10.000-an pengunjung yang datang. Tapi beda sama hari misalkan ada bulan-bulan yang sering libur, biasanya bisa melebihi daripada 10.000. Baik, kemudian berapa sih omset per bulannya yang didapat dari Taman Sapana ini? Kalau masalah omset itu biasanya kurang lebih puluhan juta lah untuk per bulan. Tergantung kalau bulan libur ya otomatis kan bisa lebih. Kalau bulan-bulan biasa juga kurang kayak gitu kan. Mungkin yang terakhir dari para pengelola ini, apakah ada inovasi baru atau membuat wahana-wahana baru sih ke depannya, apa ada kepikiran seperti itu? Untuk wahana baru kami emang ada niat membangun wahana baru. Tapi untuk saat ini masih kami rahasiakan apa yang kami bangun gitu kan. Biar jadi surprise ya, gitu biar ya buat surprise buat pengunjung yang lain gitu kan. Baik. Terima kasih Mas atas waktunya untuk dapat berbincang bersama saya di sini. Nah, Sobat Warna, itu tadi perbincangan saya bersama salah satu pengelola di Taman Sapana ini. Sangat menginspirasi bukan atas keberhasilan Taman Sapana yang sampai sekarang masih eksis dikunjungi para wisatawan. Nah, Sobat Warna, itulah tadi seluruh keseruan aku jalan-jalan di wisata Taman Sapana. Bagi kalian yang ingin mencari tempat untuk bisa menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga, teman, sanak saudara, ataupun orang-orang tercinta, kalian bisa pilih untuk berwisata ke Taman Sapana. Dan akhirnya, saya Putri undur diri. Tunggu episode-episode lainnya di Warna, tentunya di TV Tabalong. Sampai jumpa!